Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertama kali ya di channel ini. Ini pertama kali dan ini digunakan untuk tugas belajar. Pertama kali sudah digunakan untuk tugas belajar. Pertama-tama itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Dwi Konitatin Hafidhoh. Dengan anak-anak tuh banyak panggilan untuk saya. Bisa Dwi, bisa Nita, bisa Koni, bisa Endut, bisa Tahu Bulat, bisa banyak dah macam-macam. Kalian itu untuk lebih untuk lebih familiarnya tuh bisa memanggil saya dengan Nita begitu. Jadi ya, ini adalah channel pembelajaran pertama kali saya buat di sini. Untuk pertama, setelah perkenalan, mungkin jangan lupa dulu kalian untuk like, komen di bawah, and share. Jangan lupa lagi, satu lagi, subscribe. Betul sekali. Terima kasih sebelumnya sudah mampir kepada channel saya, channel aku, lebih tepatnya lagi channel Nita. Mungkin ke belakang ini akan agak membosankan, tapi jangan khawatir. Yang penting kalian sudah kenal dengan aku, begitu. Oh iya, aku lupa. Aku asal Jember. Tepatnya aku ini orang desa, orang Sukowono, orang pinggiran, pinggir Jember. Aku ini orang Sukowono, tepatnya desa Balet Baru. Ya, sekitaran situ dah. Kalian nggak perlu susah-susah nyari alamat aku gitu ya. Untuk selanjutnya itu agak seru gitu ya. Untuk selanjutnya itu saya akan membahas tentang materinya. Pertama kali di sini itu adalah materi kuliah dari filsafat pendidikan yang yang diajar oleh Bapak Bahrul Munib SHIMPDI. Itu adalah dosen yang memberi materi di pelajaran ini, di matkul ini. Selanjutnya itu untuk judul dari makalah saya. Maaf banget ya kalau bising, maaf gitu loh. Biasa kan di desa gitu ya, anak-anak pada mainannya itu mainan yang lebih ke seperti hal-hal lari-larian, tembak-tembakan secara manual begitu, bukan yang udah modern pakai gadget-gadget gitu, enggak. Kan di desa, maklum. Ya, itu tadi tugas makalahnya itu judulnya adalah hakikat kurikulum. Dan untuk pembahasan pertama itu adalah definisi, hakikat, azas, dan prinsip kurikulum. Itu pembahasan yang pertama. Sekarang beralih kepada definisi. Untuk definisi kurikulum, pastinya kalian sudah sering dengarkan seperti yang sekolah-sekolah ataupun orang tua jika ada yang menonton, yang sekolah-sekolah itu seperti halnya kurikulum itu sudah sangat lumrah gitu. Karena di setiap sekolah-sekolah itu ya, yang namanya kurikulum itu pasti ada. Misalnya waka kurikulum atau kurikulum pendidikan seperti itu. Itu sudah sangat lumrah, sangat sering didengar begitu. Tapi apakah kalian itu tahu kurikulum itu apa? Begitu kan yang akan saya jelaskan itu seperti itu. Nah, kurikulum sendiri itu ya secara etimologis adalah berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani. Aduh, tunggu dulu ya. Secara etimologis adalah berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari. Jadi kurir itu pelari ya. Serta kurer yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga, sedangkan secara istilah kata kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar bisa mendapatkan medali atau penghargaan lain. Jadi seperti apa ya? Seperti misalnya kita tuh sekolah ya. Itu kan
membutuhkan seperti acuan gitu. Sama seperti lari, lomba lari. Kita kan untuk apa ya? Untuk apa sih gunanya lari? Kan untuk mendapatkan sebuah medali atau penghargaan. Bisa jadi uang kan iya, atau ketenaran bisa juga. Nah, sama kurikulum juga seperti itu. Itu istilah dahulunya, etimologisnya itu seperti itu. Selanjutnya, kurikulum merupakan kumpulan rencana tujuan materi pembelajaran dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Jadi, seperti pengajar itu juga membutuhkan kurikulum. Seperti itu. Definisi kurikulum sendiri itu bisa dijadikan untuk yang diajarkan atau yang dididik, atau juga untuk pendidik juga sangat dibutuhkan. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua itu teori dari Prof. Dr. S. Nasution MA dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran. Beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Jadi serangkaian rencana yang disusun untuk agar kegiatan belajar mengajar itu terlaksana. Jadi seperti itulah definisi kurikulum menurut Dr. Profesor Dr. S. Nasution MA. Jika menurut Profesor Dr. Nasution MA itu adalah adalah serangkaian rencana, tapi menurut Dr. Haji Nana Sujana itu dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh guru di sekolah. Jadi seperti kalian mesti tahu yang namanya innamal a'malu binniyat. Yang nggak tahu aku kasih tahu nih. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dimulai dengan niat. Jadi menurut Dr. Haji Nana Sujana itu kurikulum itu seperti niat. Niatnya kita itu bagaimana? Seperti kan kita niat tuh, aku niat mau ngerjakan ini, itu seperti kurikulum begitu menurut Dr. Haji Nana Sujana. Selanjutnya itu dari semua pengertian di atas dapat kita lihat bahwa kurikulum adalah suatu perangkat yang memiliki peranan penting dan strategis dalam upaya pencapaian dalam sebuah pendidikan. Jadi itu adalah suatu perangkat yang memiliki peranan penting dan strategis dalam upaya pencapaian dalam sebuah pendidikan. Jadi seperti kurikulum itu adalah memiliki peran penting dalam pendidikan. Seperti di sekolah itu ya, jika tidak ada kurikulumnya, bagaimana sekolah itu akan maju begitu. Bagaimana sekolah itu akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena kurikulum sendiri itu sudah seperti suatu sistem di dalam komputer itu ya. Misalnya komputer itu kan rangkaian lengkap. Ada CPU, ada monitor, dan ada lain sebagainya itu ya. Apa itu namanya yang kotak merah itu aku lupa. Itu jika seandainya ya komputer itu nggak ada monitornya, bagaimana komputer itu akan bisa digunakan gitu. Misalnya ada bukan monitor, misalnya seperti CPU-nya itu yang tidak ada, bagaimana komputer itu bisa dilaksanakan? Kan iya. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan itu ya, bahwa kurikulum itu tidak bisa dipisahkan dari dari lembaga pendidikan atau dari program pendidikan tersebut. Itu kurikulum itu tidak bisa dipisahkan begitu, seperti sudah takdir begitu. Alah bacot. Beralih ke selanjutnya yaitu hakikat kurikulum.
Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh ijazah. Pada hakikat merupakan suatu bukti bahwa siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah dalam hal ini menempuh kurikulum yang berencana pelajaran sebagai halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lainnya. Ya, itu sama seperti yang tadi ya. Lalu, kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Kurikulum ialah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata ajaran atau subject matter dipandang sebagai pengalaman orang tua atau para orang pandai masa lampau yang telah disusun secara sistematis dan logis, misalnya bakat, pengalaman, dan penemuan-penemuan masa lampau. Maka diadakan pemilihan dan selanjutnya disusun secara sistematis. Begitu. Itu hakikat kurikulumnya. J.F. Kers 19 pada tahun 1966 mendefinisikan kurikulum sebagai all be learning which is planned or guided by the school, whether it is carried on in groups or individually, inside of or outside the school. Apa itu? Saya tuh gak bisa bahasa Inggris tahu, gak bisa. Jadi itu aja artinya aku gak tahu. Gimana ya? Ya intinya itu dah. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan aktivitas dan kegiatan belajar yang direncanakan, diprogramkan bagi peserta didik di bawah bimbingan sekolah. Jadi itu di bawah bimbingan sekolah ya. Jika bukan sekolah, saya tidak tahu itu dikatakan kurikulum atau tidak. Tapi yang pasti, yang semestinya, yang sudah semestinya itu di bawah bimbingan sekolah, begitu. Aduh, sorry. Oke, selanjutnya azas kurikulum. Azas adalah suatu dasar, pondasi ataupun landasan yang dijadikan pegangan ataupun sandaran suatu kegiatan. Jadi dibutuhkan landasan ya, ataupun pondasi seperti rumah. Jika pondasinya tidak kokoh, maka rumahnya itu tidak akan bertahan lama atau tidak awet lah. Tapi ya seperti bedak, make up, jika foundationnya itu tidak baik, yang tidak seperti tidak tidak elit sih, nggak harus elit, yang penting tuh foundation itu seperti bagus lah, intinya gitu. Aku kurang menyiapkan kata-kata nih, bagaimana terus. Tapi asas-asas pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama, asas filosofis. Yang kedua, asas sosiologis. Yang ketiga, asas organisatoris. Yang keempat, asas psikologis. Asas filosofis, asas ini berkaitan dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Dan di dalamnya itu ada aliran perennialisme, ada aliran idealisme, ada aliran realisme, ada aliran pragmatisme. Dan yang terakhir adalah aliran eksistensialisme. Yang kedua, asas sosiologi. Anak dapat dididik dengan baik jika kita memahami masyarakat tempatnya hidup. Ya, seperti itu dah. Yang ketiga itu asas organisatoris. Asas ini diterapkan dalam membentuk organisasi kurikulum, yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran serta penyajiannya kepada siswa. Begitu. Sorry. Yang selanjutnya adalah asas psikologis. Di dalamnya itu berisi seleksi dan organisasi bahan pelajaran, menentukan kegiatan belajar yang paling serasi, merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar tercapai. Yang B adalah ciri kurikulum pendidikan Islam.
Pada dasarnya kurikulum mempunyai aspek utama yang menjadi ciri-cirinya sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasan Lagulung yang dikutip oleh Ramayulis pada tahun 2004, yaitu tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum yaitu pengetahuan, knowledge, ilmu-ilmu, data, aktivitas-aktivitasnya, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. Yang kedua, metode dan cara mengajar dan bimbingan yang diikuti murid-murid untuk mendorong mereka ke arah yang dikehendaki dan tujuan-tujuan yang dirancang. Yang ketiga, metode dan cara penilaian yang digunakan dalam mengukur dan menilai hasil proses pendidikan yang dirancangkan dalam kurikulum. Pada rincian di atas ada 4 kandungan utama kurikulum, yaitu tujuan pendidikan, materi yang akan diberikan, metode mengajar, dan cara penilaian. Itu lebih singkatnya. Pada pembahasan ini akan dikemukakan ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani pada tahun 1979 sebagai berikut. Yang pertama itu mengutamakan tujuan agama dan akhlak. Itu sebagai landasan ya. Yang kedua, kurikulum yang mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran-ajaran kurikulum yang cukup luas ini dan kandungannya. Yang ketiga, kurikulum yang memiliki keseimbangan di antara kandungan kurikulum yang akan digunakan. Jadi harus seimbang antara yang akan digunakan dan tidak digunakan. Yang keempat, penataan kurikulum yang menyeluruh dan seimbang. Sama, seimbang. Yang terakhir adalah kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan. Yang B, isi dan orientasi kurikulum pendidikan Islam. Isinya itu, isi kurikulum sepanjang masa klasik Islam, penentuan kurikulum pendidikan Islam berada di tangan ulama, kelompok orang-orang berpengetahuan, dan diterima sebagai otoritatif. Gitu. Dan kita sampai kepada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Maaf jika sepanjang perjalanan tadi saya itu banyak tidak menghadap pada kamera, karena memang nanti saya jelaskan. Yang terakhir adalah kesimpulan, karena kurikulum adalah komponen penting dalam sebuah lembaga pendidikan yang dimana kita dapat melihat kualitas dari suatu lembaga pendidikan itu maju dalam hal akademik maupun non-akademik. Jadi ya kesimpulannya di sini itu adalah kita itu bisa tahu lembaga itu maju di bidang akademik ataupun non akademiknya itu dari cara pengaturan kurikulumnya itu baik atau tidak, seperti itu. Selanjutnya itu, maka kita sangat membutuhkan peranan yang sangat besar dari kurikulum tersebut. Jadi kita itu butuh gitu pada kurikulum. Bukan hanya sekolah yang butuh kepada kurikulum, tapi kita juga butuh untuk sebagai acuan gitu. Seperti misalnya pelari melihat, wah piagamnya aku pengen, wah iya, seperti itu. Jadi kan sebagai motivasi begitu. Ya intinya itu untuk materinya, dan saya katakan sekali lagi maaf karena memang ini pembelajaran yang sangat mendadak banget, karena ini udah sistemnya itu SKS. Maaf sekali karena memang tidak ada kesiapan untuk materi, tapi sejauh ini saya sudah mempelajari. Hanya saja saya tidak mampu menghafal satu makalah, jadi tidak bisa. Sebisanya saya hanya seperti itu. Jadi saya minta pemahamannya untuk teman-teman sekalian. Terima kasih karena sudah mampir kepada channel saya. Saya katakan pada channel aku terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.